Kak, selamat datang, selamat sore. Boleh silakan duduk. Ya. Oke, baik. Dengan Kak siapa? Iya, Kak Maharani. Kak Maharani. Kak Maharani, rumahnya di mana nih, Kak? Rumah saya di Jakal, Kak. Oh, wow, lumayan jauh juga ya, Kak ya. Berarti tadi kesini naik sama siapa? Saya diantar tadi. Oh, diantar ya. Wah, lumayan juga ya, Kak ya. Kalau Kak Maharani udah kerja atau masih kuliah nih, Kak? Saya masih kuliah sih. Oh, masih kuliah. Di mana nih, Kak, kuliahnya? Saya kuliahnya di UGM, Kak. Oh, di UGM. Oke. Jurusan apa nih, Kak, di UGM? Jurusan pariwisata. Pariwisata. Wah, mantap nih. Ini calon duta pariwisata nih ke depannya. Amin. Iya, Kak Maharani apa aja nih kesibukannya akhir-akhir ini? Kalau sekarang sih sibuk kuliah aja sih, kuliah online gitu. Kuliah online. Terus cuma itu doang atau? Iya sih. Sekarang sibuk kuliah aja. Oh, oke, baik. Itu kuliah online kadang menyenangkan, kadang enggak juga ya, Kak ya. Benar. Banyak menyenangkannya atau enggaknya nih, Kak? Enggak sih. Oh, enggak ya, Kak ya. Kenapa nih, Kak? Kenapa? Karena nggak bisa ketemu teman-teman. Oh iya, benar-benar. Soalnya kayak suntuk gitu ya, Kak ya, berarti di rumah. Oke, baik. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rusi Triniarti. Di sini saya ingin membantu kakak untuk mendampingi kakak untuk bercerita. Nih, jadi bagaimana nih, Kak? Saya itu sekarang lagi gimana ya, saya juga lagi bingung sama diri saya sendiri tuh. Saya itu gimana ya, saya sama teman-teman saya itu pernah dibully kan. Oh, dibully. Sama teman-teman saya. Waktu itu tuh udah agak lama sih, dari 2018. Itu tuh kayak saya cuma berbuat kesalahan kecil sih sebenarnya, tapi mereka itu kayak membesar-besarkan gitu. Oke. Terus dari situ tuh saya kayak jadi merasa trauma gitu, kayak takut sama teman saya, dan juga sebenarnya saya tuh benci sama mereka. Kenapa kayak masalah kecil aja digede-gedein gitu. Oh, jadi kayak sebenarnya itu tuh banyak orang yang melakukan kesalahan itu, tapi kenapa pas bagian kakak tuh selalu dibesar-besarin gitu ya, Kak ya, masalahnya. Kalau boleh tahu tuh contoh ininya kayak gimana nih, Kak? Apa tuh? Contoh masalahnya. Kayak contohnya tuh yang dulu ini, saya itu kayak ini nyontek. Oh, nyontek. Jadi orang tua saya kan guru. Terus karena orang tua saya guru, teman-teman saya tuh jadi bilang, masa anaknya guru tukang nyontek sih, masa anaknya ini kayak gini sih. Padahal kan kalau mencontek ya di kalangan, waktu itu saya masih SMA ya, di kalangan anak SMA itu masih lumrah lah ya. Oke, berarti udah banyak juga ya, Kak ya, teman-temannya yang nyontek gitu ya, Kak ya. Bukan kakak sendiri. Iya. Jadi kayak mereka ini bawa-bawa status orang tua gitu. Oke, baik. Karena mereka melihatnya kakak tuh anaknya guru di situ ya, Kak ya. Jadi mereka lebih menyudut pandangkan hal demikian gitu ya, Kak ya. Iya. Terus? Nah itu makin kesini saya makin kayak ya udahlah ya, kayak mengurangi rasa benci saya kepada teman-teman saya. Tapi kadang kalau disinggung soal itu tuh saya masih suka keinget lagi. Jadi ada yang nyinggung tentang ini, kayak membuka luka lama gitu loh. Oh, oke, baik. Lalu
sampai ini masih sampai sekarang ya kak ya? Iya. Terus perasaan kakak apa nih yang kakak rasain sama temennya yang udah nyakitin kakak? Ya sebenarnya ya kembali lagi aku tuh udah kayak mengurangi rasa benci aku, tapi kalau misal ada yang menyinggung lagi tuh aku jadi keingat terus jadi kayak ih benci banget sama dia gitu. Oh, oke, jadi masih apa ya, eh, punya adalah sedikit rasa benci gitu ya kak ya. Oke, baik. By the way tadi kakak katanya udah memaafkan intinya, tapi kok sampai sekarang nih masih punya rasa marah gitu kalau keinget itu eh, kakak gimana nih? Ya itu makanya saya juga bingung, saya tuh udah maafin dia atau belum sebenarnya. Oh ya kak, saya pernah mengalami di fase itu. Em, Waktu itu saya masih kuliah juga dan ceritanya hampir mirip sih kak kayak gitu, kayak masalah kecil yang selalu dibesar-besarin gitu kak. Nah itu pada masa itu saya merasa apa ya, punya luka hati dengan teman saya karena masalah yang sepele tapi selalu dibesar-besarkan begitu. Nah itu saya bawa hingga lulus. Jadi itu awalnya pas masuk kuliah sampai lulus. Pas lulus itu saya diingatkan suatu hal sama ada kejadian yang intinya di situ harus bagaimana ya kak, harus ketika kamu ingin bebas tentang semua rasa, kamu harus mampu untuk forgiveness siapapun itu, siapapun yang udah nyakitin kamu, siapapun yang udah mungkin benci sama kamu gitu. Dan itu bagi saya juga nggak mudah kak, soalnya sepengetahuan saya pas masa itu saya nggak pernah sama sekali berbuat salah kepada teman saya, tapi teman saya yang selalu memojokkan saya waktu itu, dan hal itu membuat saya kayak tertekan batinnya. Nah dari situ saya mulai belajar untuk forgiveness teman saya, mulai sedikit demi sedikit, karena saya memahami ketika saya mampu membereskan hati saya bisa melakukan apa ya, kayak aktivitas atau hal-hal yang nggak mungkin dilakuin tapi itu jadi sama saya, karena itu tadi saya berusaha untuk forgiveness sama saya itu sendiri gitu. Saya dan alhamdulillah sekarang ini saya sudah mampu untuk forgiveness teman saya. Nah makanya ini saya juga cerita nih karena saya juga punya pengalaman hal demikian gitu. Oke, kakaknya juga punya pilihan kalau misal kakaknya supaya apa ya, bahasanya kayak nggak dihantui perasaan, nggak dihantui pemikiran gitu ya kak ya, tentang hal yang masa lalu. Ada baiknya untuk dibereskan segera karena hal itu tidak baik. Seperti apa ya, kalau misal nih kayak perumpamaan luka, kalau misal lukanya dibiarin itu nanti bakal semakin parah gitu. Tapi kalau misal jatuh luka terus diobatin, walaupun itu sakit ya kak ya awalnya, tapi itu nanti lama-lama akan menjadi sembuh. Nah, begitu juga dengan hati, jadi ada baiknya untuk bisa ikhlas memaafkan temannya gitu kak. Ini buat kakaknya kedepannya pengennya nih mau ngelakuin hal apa, maunya kayak gimana? Ya saya pengennya saya selesai sama masalah ini, jadi kayak kalau misal ada yang menyinggung tentang masalah ini lagi, saya nggak sakit hati lagi. Oke. Gitu sih. Oke, baik.
gimana nih caranya buat supaya nggak sakit hati lagi, buat hal ini tuh selesai gitu? Atau mau kakaknya atau eh, mau bertemu dengan temennya langsung, atau kakaknya mau beresin hati sendiri, atau yang seperti apa kayak gitu? Kakaknya udah ada gambaran belum? Kalau itu sih, Mm-mm. kalau yang selama ini yang udah aku lakuin itu ya Mm-mm. paling kayak membereskan dari diri sendiri gitu Oke. sih. Kalau untuk kedepannya belum tahu sih mau gimana. Belum tahu ya. Oh ya, tadi kakaknya bilang udah beresin, udah mulai belajar beresin dari dalam diri. Ini kakak udah ngelakuin apa aja nih? Kalau aku itu Mm-mm. beresinnya lebih kayak gimana ya, Atau kakaknya gimana ya, kayak belajar hal baru gitu ya kak ya? Belajar hal baru, lihat orang ketika apa ya? Ketika mereka sharing gitu, terus kakaknya juga nerapin itu, atau kakaknya udah nerapin hal yang di sharingin temennya, atau eh, baru mau? kalau aku ini sih apa udah nerapin dari teman-teman yang sharing gitu, jadi aku kayak perlahan kayak ngerubah Pola pikir. ya ngerubah pola pikir gitu. Oke, baik. Berarti kakaknya udah ngerti ya kak ya, selanjutnya mau ngapain. Jadi kakaknya milih buat memperbaiki diri sendiri dulu, buat beresin hati diri sendiri dulu gitu ya kak ya, dengan cara mengubah pola pikir atau cara pandang kita terhadap permasalahan yang seperti itu gitu ya kak ya. Wah, ini udah luar biasa banget nih kak, udah ada kemajuan ya, dahsyat banget. Oke, baik, jika demikian